Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Adik-adik fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya, yang telah memilihkan bagi kita dinul Islam, dinul haq, yang telah menjadikan kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan kita sebagai khairul umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala munculkan untuk seluruh umat manusia. Yang karakter yang paling mendasar dari umat yang terbaik itu tu'minuna billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang munkar. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jadi ustadzana mudir kita, mudir antum semuanya memberikan tausiah ringkas terkait tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Dan subhanallah, adik-adikku fillah, tidak ada agama di muka bumi yang menegaskan dan menekankan akan keutamaan ilmu dan menuntut ilmu seperti di Islam, seperti agama kita ini. Tidak ada agama di muka bumi yang seperti ini. Wahyu yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW apa? Pertama kali Nabi SAW menerima wahyu apa? Iqra, perintah untuk membaca. Yang pertama adalah perintah untuk membaca, dan itu menjadi hal yang paling mendasar dari agama Islam. Setahu anak, tidak ada kitab suci sebelum Al-Quran yang diperlakukan seperti Al-Quran Al-Karim, yaitu membacanya bernilai pahala, membacanya bagian dari ibadah, membacanya diberikan pahala, bukan dihitung satu paket ibadah tertentu, tapi setiap huruf. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harf. Nabi SAW mengatakan, bersabda, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan membaca alif lam mim saja 30 pahala. Dan ada di fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu ini yang menyebabkan dinullah ini selalu berada di atas kemenangan di setiap zaman dan waktu. Kita menyadari bahwa kondisi umat Islam secara umum saat ini dalam kondisi yang paling terpuruk dan lemah dari sisi kekuatan militer, ekonomi, politik, dan yang lain sebagainya. Tapi tidak dari sisi ilmu. Tidak dari sisi ilmu. Dari sisi ilmu, walillahil hamdu wal minnah, sampai hari ini senantiasa siapapun, peradaban manapun, pemahaman apapun yang dihadapkan dengan Islam, pasti mereka pada berjatuhan. Pasti mereka tidak akan bisa bertahan dengan kebenaran dari dinullah ini. Dan ini semakin menegaskan kepada kita akan kemuliaan ilmu. Antum yang saat ini sedang di dalam suasana ma'had, di dalam hawa talabul ilmu di pesantren ini, dan walillahil hamd, di ma'had pesantren ini antum mempelajari hal-hal yang bermanfaat terkait tentang dinullah ini, yang itu menjadi bekal. Dan insyaallah antum adalah para duat yang akan ada di hadapan masyarakat, di hadapan umat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menafsirkan bahwa ulil amri hum al-ulama. Ulil amr adalah para ulama, orang-orang berilmu, dan ini yang paling mendasar dari ulil amr, yaitu orang-orang berilmu. Adapun umara, mereka ditaati karena ketaatan mereka kepada ulama.
Sehingga inti dari ulil amr yang kita diperintahkan untuk taat kepada ahlul ilm, orang-orang berilmu. Terlebih lagi kita hidup di satu zaman yang fitnah, syubhat dan syahwat tidak pernah terjadi seperti yang kita hadapi di zaman ini. Insyaallah ada yang mengetahui bagaimana fitnah yang sedang ramai di media, yaitu seseorang yang menghina Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika seseorang melawan pelecehan dan penghinaan atas nama Rasulullah SAW atau bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu di antara dua cara. Cara yang pertama mungkin dengan cara bodoh-bodohan, dengan cara kasar, keras, lawan, bunuh, hancurkan, lawan balik dengan menghina dan mencela. Tapi ini tidak akan banyak memberikan hal positif bagi kitanya sendiri umat Islam. Atau yang kedua dengan cara ilmu. Kita jawab dengan ilmu, dengan hujjah, dengan logika yang hak, dengan akal yang lurus sesuai dengan wahyu. Maka dengan demikian kebatilan itu bisa ditolak dan bisa dibantah dan bahkan berbuah hal yang baik. Ana ceritakan sedikit pengalaman ketika ana dahulu waktu masih SMU. Waktu SMA, ana sekolah di sekolah umum yang teman-temannya otomatis pasti bukan hanya muslim, ada beberapa yang non-muslim. Dan di dalam pengalamannya ada seorang teman sebangku waktu itu hampir murtad karena dipengaruhi oleh seorang teman yang Nasrani di kelas yang sama. Kemudian terjadi diskusi dengan ana, dan alhamdulillah pada waktu itu ana diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk bisa belajar, dan sejak 1 SMA ana sudah cukup paham agama Nasrani. Ana paham Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dari kelas 1 SMA. Alhamdulillah terjadi dialog. Dan dari situ teman yang hampir murtad ini batal murtad, ya, tetap istiqamah di dalam keislamannya, dan alhamdulillah saat ini malah jadi ustaz. Ya, sudah alhamdulillah setelah lulus SMA dia lanjut ke kuliah, sekolah kuliah agama, dan alhamdulillah sekarang menjadi salah seorang ustaz. Juga pengalaman yang serupa ketika kita mengetahui bahwa di zaman ini begitu banyak fitnah dari yang syubhat yang melalaikan seseorang dari agamanya, asik dengan kenikmatan dunia, sehingga tidak sedikit di pesantren ngaji Masya Allah, tapi ketika pegang gadget main gamenya juga Masya Allah. Benar ya? Ada di sini. Jadi ketika ada kesempatan memegang handphone, main game yang luar biasa. Ada di kufillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak hal ketika kita tidak mengetahui kedudukan suatu ilmu, malah kita meremehkan kedudukan ilmu tersebut. Ada satu peristiwa yang terjadi di masa salah seorang salaf terdahulu, Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Beliau sekali waktu ketika sedang belajar, sedang nyantri seperti ini, beliau melihat bagaimana anak-anak muda yang bukan santri, yang tidak belajar agama, yang hidup dengan senangnya, dengan foya-foyanya, dengan bahagianya, dengan memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya, dengan main-mainnya dan yang lain sebagainya. Kemudian sang guru melihat bagaimana sebagian muridnya ini sedikit tertipu dan terpukau dengan gaya hidup yang seperti itu. Ya, melihat gaya hidup yang senda gurau, bermain-main dan lain sebagainya. Maka sang guru bertanya, bisa saya luruskan bagaimana cara kamu melihat dan memandang supaya kamu tidak salah? Bagaimana? Kata syekhnya begini, kamu lihat dia kaya, dia hidup happy-happy, senang-senang seperti itu, tapi jahil, bodoh. Anggap kamu miskin, terbatas hidupmu dan istilahnya kesempatan untuk bersenang-senang, hidup yang berfoya-foya terbatas, tapi kamu berilmu. Mau tidak kamu bertukar tempat dengan dia? Kamu mendapatkan kekayaannya, senang-senangnya, tapi jahil, tapi bodoh. Dan sebagai gantinya dia duduk di sini bersamaku, kata sang guru. Biarkan dia dalam keadaan miskin tapi berilmu. Ada yang mau menukar seperti ini? Ilmu kita tukar dengan kebodohan, walaupun bodoh plus harta. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Jadi ini menanamkan kepada kita
Ada yang rahimani wa rahimakumullah, betapa ilmu itu la adlalah, tidak ada tandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan banyak sekali nasihat wasiat para ulama-ulama salaf terdahulu tentang keutamaan ilmu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang itu. Di antara ayat hadis Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah akan membuat dia mengerti ilmu agama. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Nah, iradah di sini keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum mengkaji arkanul iman, di sana dibahas juga ketika berbicara tentang takdir, ada iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu iradah yang pasti terjadi, iradah syar'iyah itu belum tentu terjadi tapi terkait dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din terkait dengan iradah syar'iyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya dia mengerti ilmu agama. Ada yang fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita raih, kita peroleh dari ilmu agama? Kita menyadari bahwa bagaimana upaya orang-orang kafir setiap zaman dan waktu berusaha untuk memerangi kita agar kita murtad keluar dari Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddunakum an dinikum in istata'u. Senantiasa mereka akan berupaya untuk membuat kalian murtad dari agama kalian sampai membuat kalian bisa murtad jika mereka sanggup untuk itu. Ini upaya mereka, membuat kita murtad dari din Allah. Maka sampai hari ini tidak sedikit dari umat Islam yang merasa bahwa Islam itu yang menyebabkan kemunduran bagi kaum muslimin. Ini tuduhan yang sangat jahat, tapi tidak sedikit orang Islam mengira jika mau maju jangan terlalu berpegang terhadap ajaran Islam. Dan tidak sedikit anak muda yang seperti ini. Bahkan mereka mengira bahwa jika kita tetap berpegang dengan Islam kita, insya Allah nggak bakal maju, insya Allah kita akan terus terkekang, insya Allah kita begini begitu dan sebagainya. Padahal kenyataannya, jika kita mau baca sejarah, apa jadinya Arab tanpa Islam? Apa jadinya bangsa Arab tanpa Islam? Sebelum Nabi SAW dilahirkan, ada satu peristiwa besar. Peristiwa apa itu? Abraha, Ashabul Fil. Di dalam peristiwa cerita Abraha ini disebutkan bagaimana pasukan Abraha ini dari negeri Yaman ke kota Mekah, dia selalu dihadang oleh pasukan dari kabilah-kabilah Arab dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan pasukan Abraha. Ini ceritanya bangsa Arab terdahulu. Namun apa yang terjadi setelah Islam? Setelah Islam, jangankan Abraha yang di negeri Yaman, Kisra yang di Persia, ya, itu pun tunduk hancur lebur di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan kurang lebih sejak wafatnya Rasulullah SAW, kurang lebih 100 tahun setelah wafatnya Nabi, pasukan kaum muslimin berhasil mengepung benteng Paris. Ini sejarah Islam, sejarah kaum muslimin. Dan karena Islam ini walillahil hamd, berapa banyak penemuan-penemuan dalam segala bidang yang dasarnya adalah dari umat Islam. Yang banyak sekali para sejarawan barat tidak memperhatikan, tidak melihat akan hal ini. Artinya mereka sengaja melewati fase ini. Antum tahu angka 0 itu dari umat Islam. Kalau antum mempelajari misalnya siapa yang yang belajar matematika, ada tahu sinus, kosinus, tangan, kotangan, tahu ya? Dapat tidak matematikanya? Siapa yang menemukannya? Kaum muslimin. Trigonometri kaum muslimin dan banyak hal umat Islam yang menemukannya, yang menunjukkan bahwa bukanlah Islam itu yang menghadang kemajuan, bahkan sebaliknya.
Jika bukan karena Islam, apa jadinya muka bumi? Apa jadinya manusia? Sebelum adanya Islam, manusia ini menyembah beragam Tuhan. Bulan dipertuhankan, matahari dipertuhankan, bintang-bintang dipertuhankan, binatang beragam jenis binatang. Ada sosok Tuhan model gajah, ada sosok Tuhan model ular. Benar ya? Beragam Tuhan-Tuhan dengan sosok beragam jenisnya. Nah, jika bukan karena ajaran Islam yang mengajarkan bahwa yang layak dipertuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala saja dan yang lainnya bukanlah Tuhan tapi makhluk, bagaimana bisa manusia mau mencoba mengeksplorasi, meneliti, mempelajari akan bintang, matahari, bulan, dasar lautan, daratan dan yang lain sebagainya? Mereka tidak akan berani. Kenapa mereka mau meneliti Tuhan? Ya, matahari Tuhannya, bulan Tuhannya. Juga ini tentang risalah tauhid, risalah salat. Risalah salat malah mengajarkan kepada kita umat Islam untuk komitmen dengan waktu, hidup teratur, kebersamaan dan kebersatuan dalam sholat berjamaah. Tidak ada istilahnya jenderal di depan, kemudian bawahan di belakang. Siapa yang lebih dahulu datang di masjid, maka dia yang dikedepankan. Bukan karena ras, bukan karena warna kulit, bukan karena jabatan dan yang lain sebagainya. Ini kenyataan risalah Islam yang sampai hari ini Amerika masih heboh urusan ras hitam dan putih. Masih heboh sampai sekarang ini dikatanya modern, negara paling maju, tapi mereka masih menghebohkan hal itu sampai detik ini. Tapi kita tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang budak Habasyah yang hitam ini naik ke tempat yang paling keramat bagi orang Arab pada saat itu, Ka'bah, untuk azan di sana. Subhanallah. Puasa itu mengajarkan kita agar kita memiliki sifat empati terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Sehingga melemah lembutkan hati orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, dan kemudian diiringi juga dengan ibadah zakat. Yang dengan itu jarak antara yang kaya dan miskin ini tidak ada jarak, tidak ada kesenjangan ini dan itu. Dan itulah inti dari syariat Islam. Ibadah haji subhanallah, kita melihat bagaimana semua yang berangkat ke sana harus dengan pakaian yang sama ihramnya. Yang pakaian ini tidak boleh dilabeli dengan jabatan, dengan gelar, dengan apapun. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bit taqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dan bukan orang Arab. Yang melebihkannya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang mulia ini. Agama yang memanusiakan manusia, yang membuat manusia jauh lebih terhormat. Orang-orang barat, apa yang mereka tawarkan? Jika bukan karena jasanya Islam, mereka akan selalu dalam kehidupan yang terpuruk sampai hari ini. Sampai hari ini. Mereka sengaja pada masa-masa kita seperti ini melupakan jasa-jasa besar umat Islam dan kaum muslimin bagi kehidupan mereka sendiri. Namun kenyataannya banyak hal yang menjadi sumbangsi kaum muslimin untuk kehidupan bukan hanya kaum muslimin, umat manusia adalah dari Islam dan kaum muslimin. Dan dari sisi ibadah akidah, keyakinan, ajaran Islam adalah agama masa depan. Agama yang satu-satunya agama yang tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, dunia dan agama. Jika agama Nasrani, di dalam kitab suci mereka sendiri dikatakan berikanlah uang kepada kaisar, kepada raja. Adapun kita ini adalah hamba Allah yang urusannya di masjid, di gereja saja, di ibadah saja. Tapi di dalam Islam tidak demikian. Ibadah itu kapan kita beribadah? Apakah ketika di masjid saja? Tidak. Dimanapun kita berada, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah di tempat kerja, entah itu sebagai guru, entah itu sebagai murid, entah itu sebagai petani, entah itu sebagai pejabat, semuanya sedang memerankan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara ikrar yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kita tegaskan mahyaya wa mamati, hidupku matiku lillahi rabbil alamin. Tidak memberikan sedikit pun kesempatan dari sebagian hidup kita
yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka adikku fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyadari bahwa ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka jagalah keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Jaga keikhlasan dalam menuntut ilmu, karena setiap amalan apapun yang tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala maka pasti akan kehilangan keberkahannya. Kemudian yang kedua, niat dalam talabul ilm adalah menyelamatkan diri kita dari kebodohan, kemudian menyelamatkan orang lain dari kebodohan. Dan niat talabul ilm itu ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, menyelamatkan diri kita dari kebodohan dan kemudian menyelamatkan orang lain dari kebodohan. Terlebih di zaman yang memang kebodohan itu semakin tersebar, fitnah semakin banyak, pemikiran-pemikiran, aliran-aliran sesat dan nyeleneh itu semakin hari semakin bermunculan. Dan kabar baiknya, tidak ada aliran sesat atau pemikiran sesat yang nyeleneh dan menyimpang yang ketika mereka menyampaikan ide dan pemikiran sesatnya yang tidak bisa dijawab oleh ulamanya umat Islam. Semua pemikiran aneh, baik itu di kalangan Khawarij misalnya, atau Mu'tazilah, atau Syiah, atau yang lainnya, ketika mereka berpendapat dengan pendapat-pendapat yang menyimpang dan nyeleneh, antum tidak perlu galau, tidak perlu bingung, karena semua ulama-ulama terdahulu sudah memiliki jawabannya yang sangat tuntas dalam hal-hal yang seperti ini. Tinggal kitanya saja mau belajar, karena kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama tidak bisa begitu saja menjawab syubhat-syubhat itu tanpa tangan-tangan antum yang membacanya, mempelajarinya, kemudian menyampaikannya kepada umat. Itulah tujuan, di antara tujuan menuntut ilmu adalah menyelamatkan kita dari kebodohan, karena memang dasarnya manusia adalah zaluman jahul. Dasarnya kita zalum jahul, sangat zalim dan sangat bodoh. Agar kita tidak jadi orang yang zalim dan tidak menjadi orang bodoh, talabul ilm, menuntut ilmu. Kemudian tidak cukup untuk diri kita sendiri, karena sebagaimana syarat agar seseorang itu tidak merugi, sebagaimana firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Tidak cukup dengan iman dan amal saleh saja, tidak cukup kitanya selamat tapi mendiamkan orang lain, tapi harus tawashaw bil haqq, tawashaw bis sabr, agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Harus menasihati yang lain, harus menasihati dengan penuh kesabaran, dan sabar ini tidak akan mungkin kita peroleh kecuali dengan ini. Ya, tidak mungkin seorang itu menjadi orang yang bersabar tanpa ilmu. Sebagaimana kata Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa, "Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra?" Bagaimana engkau bisa bersabar dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya? Ini menunjukkan bahwa kesabaran butuh ilmu. Untuk memiliki ilmu juga butuh kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mungkin ini sedikit wasiat yang bisa saya sampaikan kepada antum semuanya. Ini jamnya kurang pas ya, jam segini jamnya tidak alam biasanya, istirahat ya. Ada jam qailul di sini. Cakap. Tadi saat untuk qailul, insyaallah pas jamnya. Ya, dan ini sudah mendekati asar. Ana mohon maaf jika waktunya tidak pas untuk memberikan tausiah ke antum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga sedikit tausiah ini bermanfaat untuk kita berdua dan antum semuanya. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.